lingkungan tetangga sekitar, kok belum nikah gitu kan, mana calonnya, ya hal sepele lah, mana calonnya gitu, pasti kan selalu ditanya gitu. Pernah nggak sih kalian ngalamin di usia 25 tahun, kalian sedang merintis atau sedang mencari jati diri, dan sekiranya belum siap untuk menjalani ke jenjang pernikahan? Ya, atau bisa jadi dikarenakan adanya trauma dan juga belum merasa percaya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, guys. Nah, kali ini aku mau sharing sekadar apa ya, mungkin yang pernah dialami juga. Buat teman-teman nih yang usianya udah mendekati 25 atau sudah 25 tapi belum nikah, sering banget ditanya entah sama orang tua atau sama teman atau lingkungan tetangga sekitar, kok belum nikah gitu kan, mana calonnya, ya hal sepele lah, mana calonnya gitu, pasti kan selalu ditanya gitu. Karena aku sendiri nikah itu di atas 28 alias 30 tahun aku tuh nikah. Jadi mungkin beda-beda ya. Ada yang memang kalau misalnya aku lihat temen aku ada yang udah nikah di usia 20 tahun, 19 tahun, 23 tahun gitu. Mereka punya jalan masing-masing. Jadi tiap orang tuh nggak bisa disamain, si itu udah nikah kenapa lo belum gitu. Bisa jadi dia belum menemukan kenyamanan dengan beberapa orang yang memang sekiranya yang ingin dia jadikan pasangan, atau belum jadi diri sendiri, atau bisa jadi dia belum belum tercapai nih cita-cita dia, kenapa dia belum nikah, apa karena dia belum menemukan kerjaan kah atau hal lain, atau bisa jadi memang dia punya targetnya di usia, misalnya di usia tertentu yang dia pengen. Jadi kita tuh nggak bisa nyamain pikiran kita. Lu kan harusnya nikah, tahu nggak sih kalau misalnya nggak nikah lu di usia sekarang nanti anak lu jauh loh. Kalau itu emang benar, itu masuk akal, tapi sebenarnya kalau terlalu dipaksain juga, ketika nanti maksain kondisi kita belum siap, nanti gimana ke depannya. Kalau misalnya Allah belum kasih, ya kalian belum bakalan dapet jodoh gitu. Jadi tetaplah kita manusia mah cuma bisa usaha, cuman selebihnya kan Allah yang tentuin. Jadi buat teman-teman di luar sana, kalau misalnya teman-teman yang belum nikah, tolonglah dikasih support buat mereka. Jangan sampai merasa terbebani dengan pertanyaan, mana cowok lu, mana misalnya calonnya gitu kan, terus mana undangannya gitu kan. Kalau misalnya udah akrab banget gitu kan, kalau udah akrab banget beda lagi ya, kecuali memang gak akrab tapi pertanyaan itu sering banget, itu mungkin agak sedikit nyakitin bagi orang yang nggak dablek. Kalau misalnya orang dablek kan bodo amat, Allah itu udah udah kasih jodoh kita tuh tidak, kita tahu lah jatuhnya ya, kita tuh nggak akan tahu jodoh kita di kapan, dan misalnya ketemu siapa, kemudian usianya berapa, kita nggak akan tahu kehidupan seseorang di masa lalunya kah, atau memang kehidupan dia yang sedang berjalan seperti apa, apakah dia memang menjadi tulang punggung kah, sehingga dia berpikir kalau misalnya sekiranya dia menikah, apakah nanti suaminya akan menerima dia apa adanya kah, atau misalnya ada trauma yang benar-benar susah dihilangkan. Atau bisa jadi dia itu memang berjuang sendiri, dalam artian orang tuanya tidak ada, tidak punya kakak ataupun tidak punya adik, tapi memang ada saudara pun saudara jauh. Otomatis kan dia merasa segala sesuatu diambil keputusan dengan sendiri, dan kita nggak akan tahu dari titik nol mana dia bergerak sampai ke titik yang akan dia tuju. Kalau buat aku sendiri, pada saat itu aku belum kayak belum nemuin jati diri. Gue tuh mesti ngapain? Gue tuh mesti melakukan sesuatu yang memang sekiranya belum dilakuin. Misalnya biasa kerja di Bogor, akhirnya kerja di Jakarta. Kemudian lambat laun waktu berjalan kan otomatis usia kita bertambah, orang tua bertambah, pikiran kita otomatis kadang berubah. Ini orang tua kalau pensiun gimana ya, kalau misalnya aku nikah berarti aku harus kerja, aku harus tetap kerja karena masih punya adik nih,
Atau bisa jadi kalau orang lain misalnya belum nikah, bisa jadi memang dia menemani orang tuanya dulu karena memang dia anak satu-satunya kah, kita kan nggak ada yang tahu kalau misalnya jalan hidup orang. Jadi setiap orang tuh kalau misalnya antara misalnya nikah atau misalnya orang lain di usia tersebut udah mapan, udah jadi manajer, itu nggak bisa disamain karena garis hidup orang tuh beda-beda. Ada yang dia udah mapan, udah punya rumah, udah punya kendaraan, tapi dia masih single. Ada yang udah punya kendaraan, udah punya rumah, udah lengkap semua. Ya itu udah plusnya kalau misalnya udah punya segalanya di usia tersebut gitu. Jadi buat kalian yang memang sekiranya belum nikah, tetap aja semangat sih buat jalanin hidup sehari-hari, karena percaya aja asal kita usaha, atau kalian juga nanti dapat jodoh. Kita nggak tahu jodoh itu dari pintu mana ya kan, nggak taunya kalian mau gebet si ini dapetnya si ini gitu kan. Kalau masa muda kan biasanya kan masih suka gitu kan, kenalan sana sini gitu, sampai akhirnya belum nemuin ya tepat. Ya udah, kalian masih merasakan nyaman dengan posisi kalian independen, kemudian kalian mandiri untuk melakukan sesuatu gitu kan. Menjadikan diri kalian itu ya sudah, karena memang fokus kalian tuh bukan untuk menyenangin diri sendiri, tapi ada masanya pada titik tertentu kalian tuh pasti bakal ngalamin pasti gue harus nikah karena usia gue sekian. Karena setiap orang tuh pasti udah punya jalannya sendiri gitu kan, karena ibadah, karena udah usia di atas 28 tahun itu tuh pikirannya udah beda lagi dengan di bawah 25 tahun gitu. Maksudnya pilihan mereka tuh bener-bener yang dipikirin tuh udah beda lagi gitu. Maksudnya udah gak kayak ABG gitu kan, pikiran mereka udah mateng gitu jatuhnya. Nah itu aja sih guys untuk share kali ini atau malam kali ini, semoga bermanfaat. Jadi kita tuh intinya nggak bisa nyamain si Anu tuh harus menikah usia berapa. Dan kalau kalian mau nanya sekiranya nyakitin perasaan teman ataupun siapapun yang sekiranya kita kenal tapi belum nikah atau belum lain-lain lah, tolong jangan disamakan, karena kita nggak tahu pikiran mereka atau hati mereka atau tujuan mereka yang lebih fokus itu kemana. Pesan untuk teman-teman di luar sana, kalau misalnya sekiranya kalian belum nemu jodoh, itu sebenarnya nggak perlu dikhawatirin juga. Kita tetap berdoa, usaha, semoga teman-teman diberi kelancaran entah kerjaannya atau karirnya, rezekinya, kemudian diberikan kesehatan sekeluarga. Kemudian plusnya pastinya cepat dikasih jodoh ya guys ya. Nah untuk videonya sampai di sini dulu guys, semoga bermanfaat untuk sharing kali ini. Semoga kita diberikan lebih kesabaran lagi ya guys buat dapet jawab pertanyaan-pertanyaan lingkungan kita sendiri. Nah terima kasih banyak yang sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.